Model rambut, Pak. Kok begitu? Dari dulu kayaknya selama 4 tahun begitu-begitu aja model rambutnya, Pak. Apakah namanya memang ingin berkarakter yang begitu atau gimana nih, Pak? Ini ingin menunjukkan apa nih, Pak? Sahabat Bawaslu, dimanapun berada, selamat datang di podcast Bawaslu Jatim. Kali ini kita kedatangan salah seorang pimpinan yang luar biasa dari Bawaslu RI. Selamat datang Pak Frid di Jawa Timur. Gimana Pak Frid, Jawa Timur ini? Kerasa? Terima kasih Mas Ajis. Kerasa nih, tadi pagi saya datang untuk acara kunjungan kerja bersama Komisi 2. Kemudian sekarang saya berada di sini dan nanti sore kembali ke Jakarta. Oke. Sahabat Bawaslu, beliau adalah koordinator divisi hukum dan data informasi Bawaslu RI. Humas juga ya Pak ya? Kalau 5 orang ya Pak ya. Dan ada salah satu hal menarik unik yang mungkin ini susah untuk didapatkan di podcast lain. Beliau di samping karena beliau ini salah seorang pimpinan yang arahan-arahannya diikuti oleh banyak orang, tetapi pada sisi yang lain kalau beliau belanja sama istrinya yang selalu bawain kreseknya nanti Pak Frid. Apa Pak pesan di balik itu Pak yang ingin bisa disampaikan kepada publik Pak? Pesan yang mau disampaikan adalah happy wife, happy life. Ya kebahagiaan kan? Istri adalah kebahagiaan kita semua. Kita semua. Kebahagiaan kita sebagai suami dan sebagai ayah, ya kan? Iya. Bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain kalau orang terdekat dalam rumah kita saja tidak bisa kita bahagiakan? Itulah kira-kira poinnya. Sesibuk apapun Pak Frid pasti menyempatkan diri. Padahal di depan jajaran Bawaslu se-Indonesia perintah-perintahnya selalu diikuti. Di depan istrinya dia bawain kantongnya Pak, kreseknya. Tapi bukan berarti suami takut istri ya Pak ya. Itu biarkan istri saya menjawab. Karena yang jelas begini Pak, di saat isu sekarang kan marak tentang kasus pelecehan seksual ya, korbannya selalu perempuan. Dan saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Frid di media sosial itu salah satu bukti penghormatan yang betul terhadap perempuan. Ya nggak sih Pak? Atau gimana nih Pak? Salah satu ya. Enggak, kalau saya mungkin melihatnya begini ya, mungkin melihatnya dari kacamata sebagai anggota Bawaslu RI. Ya. Kita kan jam kantornya nggak jelas nih kita ya. Yeah. Jam kantor kan nggak bisa dianggap Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 kan. Bahkan kadang-kadang saya juga harus keluar kota di Sabtu Minggu lah. Misalnya kayak selama 1 minggu terakhir ini bahkan hampir 2 minggu saya tidak punya liburan kayak lah. Terus Sabtu Minggu juga berjalan lah. Dan saya rasa sebagai seorang anggota Bawaslu, sebagai seorang ayah dan seorang suami kan kita punya tanggung jawab kepada keluarga. Oh iya. Dan tanggung jawab kepada keluarga itu tanggung jawab kepada istri dan juga kepada anak. Dan tanggung jawab kepada istri salah satulah kita harus jangan lupa bahwa kita sekarang ini kan juga karena peran istri yang luar biasa. Betul. Saya percaya bahwa di balik laki-laki hebat itu ada istri yang luar biasa. Mungkin namanya orang tidak akan tahu, nggak tahu perjuangannya gimana, dan saya rasa meskipun saya tidak selalu bisa sempurna melakukan apa yang saya harus lakukan, tapi selama saya bisa, saya berusaha membuat agar hak konstitusional istri dan anak saya bisa terpenuhi lah ya kan. Secara konstitusi terpenuhi ya Pak ya. Karena kan juga memiliki hak konstitusi juga sebagai istri dan anak, dan kita kan juga harus memiliki kewajiban untuk mereka kan. Dan saya rasa itu konsep yang harus dibangun ya. Kalau di keluarga kita di dalam keluarga kita nyaman, maka di luar rumah kita juga akan nyaman. Akhirnya produktivitas bekerja juga lebih baik. Saat saya ke mana-mana juga tidak punya worry, nggak punya rasa ragu di rumah nih baik-baik saja atau tidak. Itu kan juga punya pengaruh terhadap ya Pak ya. Kontribusi kita bekerja kan. Dan saya rasa itu poin penting yang harus kita semua miliki. Apalagi bagi kawan-kawan Bawaslu yang jam kantornya kadang-kadang ya, saya rasa kita semua sama lah ya. Sama Pak. Beda-beda tipis lah ya. Ya kan? Jam-jam kantor bagi kawan-kawan di Bawaslu provinsi harus banyak melakukan pembinaan ke kabupaten kota, juga harus bergaul sama stakeholders di provinsi, dan saya juga harus melakukan hal yang sama. Dan saya rasa itu PR kita semua. Oke, jadi luar biasa, sangat menginspirasi sekali bagi sahabat Bawaslu.
berapapun jabatan Anda, setinggi apapun tetap seorang istri tetap harus dimuliakan begitu ya Pak, dihormati agar kebahagiaan istri itu adalah juga kebahagiaan hidup gitu ya Pak ya. Setuju. Pak Frit, ini saya juga mau tanya-tanya, sebenarnya nggak terlalu serius sih. Selama saya pun juga sebenarnya juga mau bertanya. Ini awal itu ya. Iya, gimana Pak? Sebelum mau bertanya, Gimana Pak? Apa ide kenapa kalian buat podcast ini? Oh, itu idenya sudah lama Pak Frit. Kenapa? Karena salah satu begini loh Pak Frit. Kok saya yang jawab, intinya Bukor bisa jawab ini. Tahu buka apa ini Pak? Sebenarnya begini Pak Frit. Banyak orang yang mengenal mungkin lembaga negara itu cukup kaku ya, birokratis dan semacamnya. Makanya kemudian kita punya salah satu inovasi podcast kan yang muncul di Indonesia kalau tidak salah, kalau boleh GR nih, ini kan Bawaslu Jatim nih Pak Frit. Apakah karena punya penampilan seperti itu juga Mas Haji juga dalam rangka untuk membuat podcast yang lebih baik ya Kak? Iya Pak, saya sampai cukur Pak semalam karena tahu Pak Frit mau datang. Ada, tapi sebenarnya kita ingin menampilkan sisi yang menggembirakan dalam setiap meskipun kita bekerja di lembaga publik, lembaga negara ya Pak, idenya Bu Kordif. Makanya pesannya Bu Kordif selalu kalau podcast di sini itu jangan bicara yang serius-serius. Bicara podcast yang kita maksud dengan Kordif adalah Kordif Ibu Eli ya? Ibu Eli Pak. Ibu Eli. Kalau Bu Eli ya serius, yang santai, yang mengupas sisi lain biar orang nggak jenuh Pak ke Bawaslu gitu. Pesannya Bu Kordif gitu Pak. Kalau misalnya saya ada 2 pertanyaan ini, kok saya ditanya? Ada satu komentar yang membuat bahagia itu kira-kira komentar dari pendengar itu seperti apa? Pernah nggak kira-kira? Ada Pak, sering Pak. Kalau enggak lah, pilih salah satu yang membuat bahagia gitu, membuat seakan-akan semua pekerjaan ini kok terbayarkan, itulah kira-kira apa komentarnya kira-kira? Kalau komentarnya begini Pak, ada yang komentar bikin terus dong yang kayak gini karena ini bikin Bawaslu jadi nggak garing gitu. Oke, Pak. kalau komentar yang paling tidak disenangi? Hostnya kurang ini katanya Pak. Hostnya kurang apa ya istilahnya ya. Ini lembaga negara nih, bukan mata najwa gitu. Iya. Masih ada tuh orang-orang yang pikir bahwa ini lembaga negara nih harus birokratis, harus apa, bukan mata najwa gitu Pak. Oke. Kalau saya kan memang agak nggak satu sih Pak, agak biasa nih. Apa ada mau usulan untuk mengganti host atau tetap host Mas Haji terus nih? Kalau saya sih pengennya ada ganti-gantian nih Pak. Tapi kan gitu. tidak banyak orang yang punya personality seperti Mas Punya Haji. kegilaan lah Pak. Saya kurang tahu ya Pak, manut aja beritanya Bu Kordif nanti. Saya kira karena Mas Haji punya, kan tidak semua orang juga enak bisa menjadi podcaster. Dia harus mampu mengajak kita semua gembira dan fokus pada topik toh. Iya Pak. Silakan lanjut. Malah disoal. Saya tidak apa Pak ya, kalau berhadapan dengan pimpinan kadang-kadang kalau staf derdek ya Pak ya, di mana-mana karena pimpinan wibawa perintah-perintahnya, meskipun Pak Frit di depan istrinya bawa renteng-renteng, tapi wibawanya kerasa ya kayak kita ya. Pak, kalau mau agak GR misalkan sedikit boleh dong Pak Frit GR nih. Misalkan selama berapa tahun nih di Bawaslu nih, jejak yang ditinggalkan. Saya nggak mau bilang bahwa Pak Frit nggak setelah ini nggak jadi Bawaslu lagi ya. Tetapi apa sih kalau orang Jawa itu mengistilahkan, kalau Raja Jawa itu kan punya petilasan, dia dikenal, diingat. Apa nih kira-kira nih kalau mau diceritakan ke sahabat Bawaslu di Jatim nih, jejak yang ditinggalkan oleh Pak Frit atau karya besar yang ditinggal Pak Frit di Bawaslu nih. Menurut Pak Frit nih. Kita pilih satu aja ya. Banyak ya Pak ya berarti ya. Apa Pak yang paling ringan? Kita pilih salah satu lah, misalnya penggunaan teknologi lah gitu. Siap. Penggunaan teknologi misalnya pada saat kita masuk kita pakai testing online namanya Socrative gitu. Iya, siap. Tes untuk Socrative kita bisa pasang di handphone, kemudian itu pada awal tuh dipakai hanya sebagai untuk lucu-lucuan saja, untuk mengetes kemampuan kawan-kawan. Tapi kemudian itu kita pakai untuk bagaimana pada awal dipakai sebagai ice breaking, sebuah kegiatan. Misalnya apakah mereka tahu soal persoalan ini atau tidak, itu pada awalnya menjadi ice breaking. Tapi kemudian itu dipakai untuk proses BIMTEK. Bahkan dan itu kemudian dipakai misalnya kalau untuk seleksi Panwascam, seleksi pengawas kelurahan desa, pengawas TPS sekarang sudah dipakai. Jadi kalau seleksi Bawaslu RI sekarang baru pakai CAT misalnya,
kita sejak pemilihan Bawaslu Panwas Kecamatan sejak tahun 2018 itu sudah pakai chat melalui Socrative, dan habis itu kita memakai Google Form dan memakai Typeform untuk mengambil data. Bahkan sekarang di berbagai daerah kita sudah mulai banyak memakai database sendiri. Misalnya ada beberapa daerah yang sudah buat database, misalnya berapa saja pengawas TPS, misalnya seperti di Jawa Timur ya. Berapa pengawas TPS yang sudah ada misalnya. Jadi kita punya catatan siapa yang nanti bisa kita rekrut dan mana tidak, misalnya dengan mulai dia punya track record. Tapi poinnya adalah bahwa penggunaan teknologi itu menjadi friendly gitu. Dan bagi saya kita membangun begitu banyak aplikasi dan dengan segala keterbatasan ya, kalau dilihat bahwa Bawaslu dengan 34 provinsi, 514 kabupaten kota sejak tahun 2014, dan kita hanya memiliki 3 kepala biro. Kita punya 1 sekjen dan 3 kepala biro. Baru di April Mei 2021 kita punya Kapusdatin, kita punya Deputi dan sebagainya. Artinya adalah dengan segala keterbatasan yang kita punya, kita bisa menggerakkan penggunaan teknologi, dan sekarang kita berlomba-lomba dan semua itu ingin memakai Datin, IT dan aplikasi dan sebagainya. Dan bahkan sekarang kita sudah memiliki memo online dan signature online untuk di Bawaslu RI. Jadi sekarang kalau surat-surat yang muncul di setiap surat yang datang ke Bawaslu RI, langsung kita lihat di aplikasi, langsung ketahuan ini suratnya sudah di-dispo kemana, dan udah ketahuan tindak lanjutnya. Kita kan pernah masa-masa di mana bilang, ini ada surat ini nih, bukan di aku, ini dia. Ya kan? Bulet ya Pak ya. Bahkan kita juga hilang nih surat yang aslinya tidak tahu di mana lagi. Kan kita pernah mengalami masa-masa itu, apalagi masa-masa tahapan misalnya kita nggak punya sistem yang bagus untuk mengelola arsip. Sedangkan kita sebagai lembaga negara, kita kan harus bisa mengakses dan bisa melihat laporan masyarakat, pengaduan, temuan atau laporan, dan itu harus bisa kita tracking. Dan saya rasa itu menciptakan budaya yang kita yang teknologi friendly misalnya. Belum sempurna, masih banyak Bawaslu kabupaten kota yang masih belum punya PPID misalnya, ataupun masih pelayanan informasi tidak baik, belum sempurna. Tapi bagi saya bentuk friendly dan kesadaran untuk teknologi itu satu langkah baik untuk hal-hal yang lebih baik lagi itu. Satu yang juga menarik dari Pak Afrid ini, kemarin keterbukaan informasinya dari KI dapat terbaik ya Pak, melayakkan saudara sebelah lah Pak. Informatif terbaik ya Pak. Nilai kita paling tinggi. Iya. Mengalahkan saudara sebelah ya Pak. Apa strategi yang khusus dilakukan nih Pak oleh Pak Afrid waktu itu Pak, dengan prestasi ini nih? Sebenarnya ini ceritanya agak panjang ya, karena pada saat kita kan dulu PPD itu di bawah Humas ya, dan itu di bawah Pak Afif. Kemudian saat kita organisasi di Bawaslu RI, Humas itu ada di bawah saya, kemudian Datin, dan kita bisa berhasil untuk menjaga informatif di tahun 2020 dengan orang-orang yang masih lama ya. Dan tiba-tiba tahun 2021 kita ada perubahan struktur organisasi, di mana kita punya Kapusdatin. Akhirnya PPID itu menjadi dikelola oleh Datin, oleh Kapusdatin, dengan orang yang baru dan jumlah staf yang lebih sedikit lah misalnya. Dan mereka sama sekali nggak tahu soal apa itu, bukan sama sekali tidak tahu ya, mereka punya kekurangan untuk tahu apa itu PPID. Jadi selama proses di awal tahun kita tuh buat bimtek internal sebenarnya. Jadi ada proses pembelajaran dari Humas ke Datin, Datin minta tolong Humas untuk bantuin, dan terakhirnya muncul saling membantu dalam satu sekjen. Bagaimana saling mensupport, oh ini Datin butuh apa, Humas bantuin, dan Humas bantu apa, itu bisa bantuin. Mungkin terkesan klise ya, wah emang sudah seharusnya itu dibantu. Tapi kalau kita lihat secara organisasi besar, masing-masing lembaga kan punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Iya Pak, benar. Dan mereka punya tupoksi, Humas punya timeline-nya, dia punya things to do-nya, Datin juga punya things to do-nya. Dan kadang-kadang saya rasa yang kita yang suka lupa ya, bahwa kolaborasi antar divisi, kolaborasi antar kabak dan biro itu penting sekali gitu loh. Di luar, tanpa harus kita berfokus kepada kota-kota sesuai dengan
divisi ataupun terkotak-kotak dengan karo-karonya sebagainya. Dan saya rasa itu poin penting yang setidaknya kita bisa bawa ya, bahwa mungkin saya tidak tahu banyak hal. Dengan sebagai Kodim Hukum Humas Datin, mungkin banyak hal yang saya tidak tahu, dan saya kan teman-teman juga begitu. Tapi saat kita saling mengisi, saling menutupi kekurangan, dan saling mau belajar satu sama lain dan mensupport satu sama lain, saya rasa itu bisa membuat lembaga kita lebih baik gitu. Karena tanpa harus peduli siapa yang di depan ya. Yang penting depannya itu adalah Bawaslu. Bawaslu ya Pak. Mau divisi apapun itu terserah, yang penting Bawaslu gitu. Dan kita harus sama-sama punya cara pandang bahwa pokoknya di depan itu Bawaslu, siapapun di depannya pontang-panting kita sesama biro, sesama kaba, itu tidak perlu tahu. Yang penting bersama Bawaslu harus saling mensupport, dan itu yang semangat yang saya harapkan bisa terwujudkan untuk siapapun nanti Bawaslu RI ke depan, dan itu juga bisa ke Bawaslu provinsi selanjutnya. Siapapun Bawaslu RI ke depan. Itu penting banget Pak. Misalnya nih Pak, kita berharap, kalau saya secara pribadi Pak ya, saya jujur dan teman-teman yang lain itu punya pimpinan kayak Pak Afri ini bangga banget, karena Pak Afri itu kan pinter ya. Enggak, saya enggak menjilat ya Pak ya. Kalau saya bangga sama Mas Haji. Aksi enggak punya podcastnya boleh. Pak, saya pengen tanya nih Pak. Misalkan, dan saya berharap semoga ya Pak ya, Pak Afri kembali nih jadi Bawaslu RI periode ke depan. Yang akan dilakukan apa nih Pak? Ini bukan tes di depan anggota dewan ya. Tapi di depan publik nih, apa nih Pak kira-kira? Salah satu visi saya yang saya merasa ya, saat kita mendesain Bawaslu, kita kan baru dilantik itu pada bulan April 2017, tanggal 12. Kemudian kita Undang-Undang 7 tahun 2017 itu diundangkan tanggal 15 Agustus 2017. Kemudian habis itu kita fokus untuk mendesain persiapan untuk pilkada, dan saat itu kita sudah mempersiapkan pemilu 2019 dengan pendaftaran partai politik di bulan 9 dan bulan 10. 2017. Di saat yang bersamaan kita harus melakukan fungsi pengawasan pendaftaran partai politik, verifikasi partai politik awal yang ada sipol dan verifikasi admin dan verifikasi faktual. Kita harus membangun visi Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Salah satu hal yang saya rasakan adalah sepertinya kita masih belum mengoptimalkan Undang-Undang 7 tahun 2017 dari kacamata Bawaslu. Jadi kalau langkah tugas pertama, ya mungkin sekarang juga saya bisa ajak pada kawan-kawan di Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota yang ada di mana, mungkin kita bisa melihat apakah kita telah mempergunakan Undang-Undang 7 dengan sebagaimana mestinya, atau kira-kira bahasanya adalah apakah Undang-Undang 7 sudah kita laksanakan dengan sebagaimana original intent dia diinginkan. Soal keputusan, rekomendasi, mungkin tahapan-tahapan seperti itu kita sudah lakukan. Yang garis-garis besar ya, tapi yang garis-garis yang terkait dengan fungsi pencegahan, pengawasan, partisipatif, peran kita dengan lembaga negara lain, apakah itu sudah kita lakukan? Karena sebagai sebuah lembaga negara, kita akan melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan. Apakah kewenangan kita sudah kita lakukan dengan benar? Begitu. Tapi kok saya jadi tambah serius? Ini bukan sidang di sana Pak, bukan tes protes. Ini yang ini seharusnya, tapi itu boleh tuh. Ini apa yang disampaikan bisa menambah menambah talking point saya. Selama ini saya juga sudah tulis nih. Iya Pak, ya Pak. Apa visi misi saya sudah tulis nih 1 2 3 4 5 6. Ini masuk poin yang ke nomor 7. Boleh. Ada titipan pertanyaan nih Pak dari Bu Kordif sih sebenarnya. Bu Kordif ingin nanya. Sebenarnya nggak penting banget nih Pak sebenarnya Pak. Tapi karena Bu Kordif saya tanyakan Pak. Model rambut Pak. Kok begitu? Dari dulu kayaknya selama 4 tahun begitu-begitu aja model rambutnya Pak. Apakah memang ingin berkarakter yang begitu atau gimana nih Pak? Ini ingin menunjukkan apa nih Pak? Kalau Pak Afif kan kopiahan. Ternyata alasannya botak karena Pak Afif karena nggak punya rambut katanya. Jadi sebenarnya kan pada saat saya jadi masuk anggota Bawaslu ya, saya kan rambutnya nggak kayak gini ya. Iya. Model rambutnya tidak begini ya. Kemudian kalau teman-teman ingat itu
tahun 2018 itu KPU mengeluarkan PKPU 20 tahun 2018. Di mana melarang orang yang telah terpidana napi koruptor untuk menjadi caleg. Meskipun putusan MK sudah mengatakan harus lewat 5 tahun, harus ada di pengumuman gitu ya. Nah, tapi kemudian KPU itu tetap membuat PKPU 20 itu. Nah, dan kita di Bawaslu saat itu rapat mengatakan sudahlah, untuk persoalan ini mantan napi koruptor biarkan yang Pak Frit saja yang ngomong, supaya kita satu bahasa, biar kita tidaknya salah ngomong. Dan terakhirnya saya menjadi juru bicara Bawaslu untuk ngomong itu gitu. Jadi mana-mana saya bilang Bawaslu berkeberatan dan menolak terhadap dengan PKPU tersebut karena KPU melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan undang-undang, itu kayak gitu. Nah, tapi akibat daripada itu banyak teman-teman saya yang terdekat yang ngomong ke saya, dia bilang, aduh Fritz, nggak disangka ya ternyata kau pendukung koruptor ya gitu. Ternyata capek-capek jadi Bawaslu, ternyata kau membicarakan orang-orang yang koruptor jadi caleg, gitu kayak poinnya ya Pak ya. Dan ada kemarahan, ada kekesalan, bilang kok teman-teman terbaik saya kok bahkan tidak mensupport saya punya pilihan, tapi malah menjudging. Akhirnya dalam rangka kemarahan itu, ya sudahlah, saya nggak bisa sebagai pejabat publik kan, saya nggak boleh marah-marah gitu sebenarnya ya. Nggak boleh Tidaknya elok lah kalau saya marah-marah gitu ya. Akhirnya saya buat bentuk rambut putih ini sebagai bentuk kemarahan saya. Kalian bisa ngomong seperti apa yang kalian omong, saya juga mau buat rambut seperti yang saya mau. Akhirnya saya buat rambut putih ini gitu. Sampai tukang cukur saya bilang, Bapak yakin? Iya, yakin set gitu. Akhirnya saya pakai ini. Itu sebenarnya sebagai bentuk protes dan kemarahan saya sebenarnya pada orang-orang yang menjudging saya sebagai pendukung koruptor gitu ya, dan pendukung korupsi gitu. Tapi setelah sekian lama kok makin makin keren. Saya melihat sisi saya yang berbeda, jadi lebih segar, jadi lebih down to earth, apalagi lebih mudah bergaul sama anak-anak muda. Akhirnya ini salah satu membuat saya jadi agak lebih mudaan dari umur saya. Akhirnya tetap saya pertahankan gitu lah. Masih kelihatan 30 loh Pak. Boleh kepada Ibu Kordis, boleh ini podcast dilanjutkan untuk beberapa tahun. Ampun, masa jadi host terus Pak. Oh kalau gitu boleh, tolong nanti Ajis diangkat menjadi produser. Gitu ya Bu Kordim ya, pertanyaannya sudah terjawab. Jadi ada asbabunus, kalau dalam kita ya asbabunus, cerita di balik itu ya Pak ya. Iya. Ada proses di mana Pak Frit juga rambut itu perlawanan, kira-kira begitu ya Pak ya. Pak, ada lagi pertanyaan sebenarnya saya susah mau bertanya nih Pak, tapi harus saya tanyakan Pak. Tapi sebagai pejabat publik mungkin Pak Frit nggak mungkin marah ya. Misalnya nih Pak, ini kan ada tradisi katanya Pak di RI. Saya kurang tahu ya, orang-orang ngomong kadang-kadang nggak jelas juga ya Pak ya. Ada mitos susah untuk jadi incumbent terpilih lagi Pak. Misalnya loh Pak, kemungkinan terburuk. Ini susah kan pertanyaannya nih Pak ya. Misalkan nanti belum ditakdirkan lagi untuk melanjutkan, kemana nih kira-kira Pak Frit mau kemana nih? Ini pertanyaannya berat. Tapi sih sebenarnya saya saya melihat begini ya. Kalau kita agak sedikit tarik ke belakang ya, misalnya tarik ke belakang. Saya kan sebelum saya menjadi anggota Bawaslu, saya kan pengajar hukum tata negara. Siap. Kami itu pulang dari Australia itu bulan Januari 2016. Itu saya selama 4,5 tahun saya di Australia untuk menyelesaikan program PhD saya. Itu bulan Januari 2016. Dan bulan 10 2016 saya mendaftar untuk menjadi anggota Bawaslu. Dan itu hanya beda berapa? 8 bulan, beda 7 bulan sejak saya pulang dari Australia. Dan bulan April 2017 saya dilantik menjadi anggota Bawaslu. Belum genap setahun. Baru setahun lewat sedikit sejak pulang saya langsung diangkat, diberikan kepercayaan menjadi anggota Bawaslu. Apa yang saya dapat pelajaran dari momen-momen seperti itu ya? Momen itu yang buat saya pelajaran ini salah satu hal, bahwa kita nggak bisa memprediksi apapun yang ada di depan. Oke. Ya kan, bahwa segala sesuatu itu bisa saja terjadi.
Terus yang kedua, sebagai umat beragama kita harus percaya bahwa Tuhan tuh punya sesuatu untuk kita semua. Itu dia punya konsep yang itu dulu. Kita tidak tahu apa yang ada di depan. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Tuhan punya sesuatu untuk kita semua. Gitu loh. Nah, jadi pun kalaupun misalnya tidak, berarti Tuhan tidak ingin saya berada di situ. Tuhan ingin saya berada di tempat lain. Mungkin kembali menjadi pengajar hukum tata negara tidak apa-apa. Kembali menjadi mengajar, memberikan masukan, menjadi ahli pemilu. Saya rasa selama 5 tahun saya banyak belajar untuk banyak hal selama jadi pemilu, kepengawasan, penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran. Itu juga bisa kan? Jadi saya rasa kita harus bisa melihat bahwa menjaga dan mengelola negara ini harus bergantian. Itu kata-kata yang saya dapat dari Prof. Jimli saat saya masih menjadi asisten beliau saat di MK ya. Beliau tuh suka bilang bahwa kita menjaga negara ini bergantian. Kadang ada masa saya, ada kadang masa kamu, ada masa orang lain gitu loh. Jangan menganggap bahwa kita yang akan selalu berada di situ gitu loh. Bahwa kita bergantian untuk menjaga negara biar ada ide-ide baru, biar ada semangat baru, dan karena warga negara itu kan luas itu. Setiap orang harus punya kesempatan untuk menjalankan tugas ketatanegaraannya dimanapun dia berada, dan dimanapun dia berada. Dan bagi saya, kalaupun tidak jadi, misalnya mungkin sedih, gitu. Tapi bukan berarti this is the end of the story gitu. Bukan akhir dari sejarah. Pasti ada sesuatu yang dibalik semua itu. Dan saya rasa kalau kita bertanya sama Mas juga, Mas Ajis ini kan, Mas Ajis. Kalau Mas Ajis dulu kembali lihat dulu ya, dari kampung kita, kemudian makannya kadang makan kadang enggak, kemudian mie instan Pak. Ya kan, kadang-kadang makan. Saya tuh ingat banget tuh, saya tuh punya teman kuliah ya. Iya Pak. Kalau diajak makan, ya Fris makan, enggak, aku bayarin. Oh iya. Pasti punya kan, pasti ada masa-masa seperti itu ya. Dan dari masa-masa itu, dan sekarang Mas Ajis aja di bawah provinsi, saya dari bawah SWRI, kita pernah melewati masa-masa itu gitu loh. Apabila kita melihat masa lalu kita dan kita pernah dalam masa-masa itu, kenapa kita ragu untuk melihat ke depan? Karena kita pernah melewati jauh lebih parah daripada sebelum itu. Setuju banget Pak. Luar biasa ini. Tapi kalau saya boleh subjektif Pak, saya pengen banget tuh Pak Frit kembali lagi jadi Kordif hukum. Saya bukan menjilat ya Pak, tenang nih Pak. Karena sebagai staf saya itu bangga loh, Kordif saya pinter gitu loh. Saya khawatir nanti nggak lebih pinter dari Bapak gitu loh. Beneran nih Pak, tenang dari hati yang paling dalam, terlepas dari ini hanya pikiran saya. Semoga juga menjadi pikiran para pemangku kebijakan gitu Pak. Sekarang kayaknya Pak Frit ini apa ya, nulis buku lagi. Yang terakhir itu saya baca pre-ordernya yang petahana, diskualifikasi petahana kalau tidak salah. Apa tuh Pak? Ingin menceritakan apa? Saya sekarang soalnya sedang membantu teman juga jualan buku. Bisa jadi saya reseller juga Pak di sini Pak. Apa itu Pak? Ya, siap. Saya itu menulis udah selama saya di bawah ada 4 buku yang saya tulis. Ya, siap. Satu soal tentang peradilan pemilu, satu mengenai pelanggaran administrasi pemilu, dan 3 dan 4 soal pasal 71. Pasal 71 itu mengenai penyalahgunaan kewenangan oleh kepala daerah dan ASN, netralitas ASN. Netralitas ASN yang memiliki dampak untuk dipidana. Selama saya menjadi anggota Bawaslu, pasal 71 ini termasuk yang paling sering dibolak-balik dan tidak punya pengertian yang cukup. Kapan seorang ASN itu dipidana, kapan seorang kepala desa itu dipidana, dan kapan seorang petahana itu diskualifikasi karena dia melakukan mutasi jabatan ataupun karena dia melakukan tindakan, kewenangan, program ataupun kegiatan. Sebenarnya buku itu saya tulis untuk saya sebenarnya, karena terlalu banyak catatan-catatan yang tersebar dan saya nggak menemukan satupun buku referensi soal itu. Jadi sebenarnya dalam rangka untuk menuliskan catatan-catatan itu, akhirnya saya membuat catatan-catatan saya tersendiri. Kalau pemaknaan ini apa, kalau untuk rasio DC ini kenapa itu tuh ada gitu. Dan ternyata ya sudahlah kita buat menjadi buku gitu loh. Karena kita harus melihat bahwa kita berhadapan dengan 514 Bawaslu kabupaten kota dan 34 provinsi. Dan kita berusaha untuk bagaimana agar semua punya cara pandang yang sama terhadap satu hal. Kita harus memberikan keadilan pemilu yang sama gitu. Terlepas konteks kita
yang beda-beda antara di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua. Kita tidak bisa memberikan konteks keadilan pemilu yang berbeda. Kan banyak mengatakan, oh Anda tidak mengerti kearifan lokal dan sebagainya. Masalah kan undang-undang tidak mengatur soal kearifan lokal. Dan kita harus bisa punya satu pengaturan. Dan pasal dan buku terbaru mengenai diskualifikasi petahana itu mengenai sebenarnya fokus di 71 ayat 2 dan ayat 3. 71 ayat 2 itu adalah mengenai larangan seorang kepala daerah untuk melakukan mutasi jabatan 6 bulan sebelum tanpa seizin daripada Mendagri. Dan itu sana kan pasalnya simpel gitu, dilarang melakukan penggantian jabatan. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan penggantian, apa yang dimaksud dengan pejabat, dan kapan dimulai waktu dengan 6 bulan, dan apa yang dimaksud dengan seizin menteri. Dan itu kita bisa punya kajian yang luar biasa. Penggantian setingkat atau setingkat itu sama termasuk dengan penggantian atau tidak, dari PLT, PLH atau pejabat yang definitif itu termasuk penggantian atau tidak. Kemudian dari yang terdekat dan yang terjauh itu termasuk penggantian atau tidak. Pejabat, siapa yang dimaksud dengan pejabat? Apakah harus punya pejabat struktural atau semua pejabat ASN yang kalau kita mengacu kepada undang-undang ASN kan semua namanya pejabat administrasi, ada pejabat fungsional, ada pejabat media, jadi semua kan punya jabatan. Dan itu terjadi gitu loh, apalagi kita menyambut Pilkada 2024 dengan 514 kabupaten kota dan 34 provinsi. Akan ada berbagai penafsiran yang mungkin muncul, sehingga saya rasa ini perlu saya buat. Ditulis ya Pak ya? Saya tulis. Dan saya bantu jualkan Pak. Karena saya juga reseller buku punya teman. Siap di Jawa Timur 500x loh Pak. Kira-kira. Pak, yang agak terakhir nih, sudah lama sebenarnya. Tadi sakit-sakit terus nih. Sudah lebih setengah jam ternyata. Kalau mau jujur nih Pak, kalau ke Jawa Timur nih Pak, apa yang paling berkesan dari Jawa Timur Pak Afrid nih? Kan sudah nggak hanya sekarang ya Pak ya ke Jawa Timur ya Pak. Yang paling berkesan nih? Yang paling berkesan adalah saya selalu pulang dengan kekenyangan sih. Aduh. Itu yang kadang-kadang yang membuat takut datang ke Jawa Timur. Terlalu banyak pilihan dan kadang-kadang tidak bisa menahan semuanya ingin dimakan, ya kan? Padahal tadi pagi baru makan soto, tadi siang makan rawon, sekarang saya udah mau mikir nih, apa sih mau makan apa lagi sore ini kan? Padahal nanti sore sudah pada mau pulang kan? Jadi itu saya rasa yang saya senangi dari Jawa Timur, dan saya rasa terima kasih untuk kawan-kawan yang selalu menyambut saya dengan luar biasa lah, dan membuat saya happy dan ingin kembali lagi. Yang tidak disukai Pak, apa Pak? Harus dong, masa disukai semua? Yang tidak disukai dari Jawa Timur Pak? Yang tidak disukai sampai sekarang saya nggak bisa memetakan Surabaya itu kayak gimana. Kadang-kadang dari Juanda kadang-kadang bisa dekat, kadang-kadang bisa jauh, kadang-kadang bisa lama. Sebenarnya Surabaya ini besar atau enggak itu saya tuh tidak punya pikiran. Jadi kadang-kadang bisa macet, kayak tadi pagi kami dari Juanda ke kantor gubernur. Loh, kok lama ya? Kok macet ya? Sepertinya saya ke Surabaya dekat kok gitu loh. Iya Pak. Iya. Kadang-kadang saya masih belum menemukan, kadang-kadang Surabaya bisa agak sama macetnya seperti Jakarta. Pesannya Pak terakhir Pak, paling akhir nih Pak, pesan untuk kita semua nih apa nih? Kepada teman-teman di Bawaslu Provinsi Jawa Timur, teman-teman di Bawaslu Kabupaten dan dimanapun kawan-kawan berada, pesan saya rasa saya mengucapkan terima kasih nih untuk teman-teman Bawaslu Jawa Timur yang buat podcast ini. Bukan berarti kawan-kawan juga harus buat podcast, tapi poinnya adalah bahwa setiap tindakan yang inovatif dan kreatif itu selalu kita butuhkan. Sebagai penyelenggara negara, sebagai orang yang diberikan kewenangan, mari kita pergunakan kewenangan yang kita punya sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Dan saya rasa ide-ide baru itu selalu ada gitu. Tapi pertanyaan adalah, apakah teman-teman mau melakukan sesuatu thinking out of the box dan melakukan sesuatu yang lebih baik daripada yang kemarin. Saya rasa checklistnya adalah apakah kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan, dan kalau sudah kita melakukan, apakah kita dapat melakukan dengan lebih baik. Can we do better or not? Gitu ya. Keren banget. Itu aja sahabat Bawaslu, keren banget Pak Afrid telah menyempatkan
untuk ngobrol di sini. Makasih banget Pak Afrid. Karena kita sudah berkali-kali coba untuk podcast sampai usung-usung alat juga pernah Banyuwangi ya Pak Afrid. Tapi nggak jadi karena Afrid kecapean. Akhirnya sekarang alhamdulillah semoga bisa berjumpa lagi dengan Pak Afrid di periode selanjutnya. Wow, itu poin penting itu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.